Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ilhamdi, NIM 19329186. Nah, baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian RPP. Nah, apa sih itu RPP? Nah, RPP merupakan rancangan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut KD. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Nah, yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian KD atau kompetensi dasar pada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Nah, yang ketiga, menyusun materi pembelajaran. Yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, menentukan alokasi waktu. Yang keenam, mengembangkan penilaian. Yang ketujuh, menentukan strategi pembelajaran remedial setelah dilakukan penilaian. Dan yang kedelapan, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Selanjutnya, komponen penyusunan RPP, yaitu identitas pembelajaran. Selanjutnya, tema atau subtema pembelajaran. Yang C, standar kompetensi atau kompetensi inti atau tahap pencapaian perkembangan. Yang D, kompetensi dasar. E, indikator pencapaian kompetensi. F, tujuan pembelajaran. G, materi pembelajaran. H, kegiatan pembelajaran. Dan I, media atau alat atau bahan dan sumber pembelajaran. Dan J, penilaian akhir. Dan yang selanjutnya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, baiklah, di sini ada sedikit contoh tentang RPP satu lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ayu Lestari akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tahapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pengertian Problem Based Learning atau PBL adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk memperoleh pengetahuan baru. Nah, Problem Based Learning ini adalah pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara belajar kritis dan keterampilan pemecahan konteks, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Menurut Sapoi dan Hughes menyatakan bahwa strategi belajar berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Belajar dimulai dengan suatu permasalahan. Yang kedua, permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata. Yang ketiga, mengorganisasikan pembelajaran di seputar masalah. Yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Dan yang keenam, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya. Nah, selanjutnya tahapan pembelajaran Problem Based Learning ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, di sini siswa dihadapkan terlebih dahulu pada suatu permasalahan yang kemudian akan dipecahkan secara mandiri maupun bersama-sama. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, memandu menyelidiki secara mandiri ataupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Dan yang kelima, menganalisis serta mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan Problem Based Learning. Kelebihan pendekatan Problem Based Learning: 1. Dapat menantang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru.
Yang kedua, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kelima, dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, bukan hanya sekedar belajar dari guru saja. Kemudian, kekurangan pendekatan problem-based learning. Yang pertama, bagi siswa yang tidak memiliki minat ataupun tidak mempunyai kepercayaan dan menganggap bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup banyak karena di sini para siswa diminta untuk langsung memecahkan suatu permasalahan yang nyata. Yang ketiga, tanpa adanya pemahaman dalam memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, di sini dalam problem based learning akan terjadi pembagian peran antara guru dan murid, di mana guru lebih berfungsi sebagai mitra kerja bagi murid. Guru lebih berperan sebagai motivator, organisator, dan fasilitator bagi murid. Di sisi lain, siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Ega Meriska dengan NIM 19329010. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai discovery learning. Nah, discovery learning ini merupakan pembelajaran berdasarkan penemuan, inquiry based, konstruktivis, dan teori bagaimana belajar. Model pembelajaran yang diberikan kepada siswa memiliki skenario pembelajaran untuk memecahkan masalah yang nyata dan mendorong mereka untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Nah, discovery learning ini adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Nah, jadi pada metode ini tuh guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tahap pembelajaran model discovery learning yang tahap ini terdiri dari 6 buah tahap. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan, stimulation. Nah, stimulasi pada tahap ini itu berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang memberikan stimulation dengan menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Nah, yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, yang memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka hadapi. Selanjutnya, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, pengolahan data, yaitu data processing. Data ini disebut juga dengan pengkodean, coding atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentuk konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima yaitu pembuktian, yaitu prevention, yang menurut Brunner bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Atau generation, yang berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan discovery learning. Yang pertama, kelebihan yaitu mampu memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik di ranah kognitif. Yang kedua, menumbuhkan rasa senang saat berlangsungnya pembelajaran, terlebih jika kesimpulan yang diperoleh itu sesuai. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh peserta didik bisa diingat dan dipahami lebih lama. Yang keempat, mampu membangkitkan keinginan belajar peserta didik. Yang kelima, mampu meningkatkan penalaran peserta didik. Yang keenam, lebih efektif dalam mentransfer pengetahuan pada peserta didik. Nah, adapun kekurangan discovery learning ini adalah yang pertama, kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya.
Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi. Nah, yang ketiga, pembelajaran yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizhan dengan NIM 19329110. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai model pembelajaran inquiry, yang mana pada pertemuan kali ini kita pada mata kuliah pembelajaran PAI SMA. Nah, kita masuk saja mengenai pengertian materi inquiry. Pengertian inquiry sendiri menurut para ahli, menurut Wei Gulo, pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, serta sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian ada di sini menurut Kaufman, yang mana inquiry learning atau pembelajaran inquiry ini adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Nah, di sini berdasarkan beberapa teori tadi dapat disimpulkan bahwasanya inquiry learning adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya. Nah, secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis pembelajaran inquiry. Di sini terdapat dua jenis pembelajaran inquiry. Yang pertama ada guided inquiry atau inquiry terbimbing, dan yang kedua ada open inquiry atau inquiry terbuka. Nah, di sini ada inquiry terbimbing. Pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangatlah besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, kemudian mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik. Kemudian, untuk inquiry terbuka sendiri, pada tipe ini guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuan Saadah, NIM 19329161, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor merupakan penilaian yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Penilaian psikomotor adalah penilaian yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku dan perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam penilaian kognitif dan penilaian afektif. Contoh penilaian psikomotor. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor. Yang pertama ada Ryan. Ryan menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Tes untuk mengukur penilaian psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes ujuk kerja. Tes simulasi kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini jika tidak ada alat yang sesungguhnya yang dapat dipakai untuk memperagakan penampilan peserta didik, sehingga
peserta didik dapat dinilai tentang penguasaan keterampilan dengan bantuan peralatan tiruan atau berperaga seolah-olah menggunakan suatu alat yang sebenarnya. Tes unjuk kerja atau work sample. Kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini dilakukan dengan sesungguhnya dan tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai atau terampil menggunakan alat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, melainkan bertujuan untuk mencapai dimensi yang lainnya, diantaranya sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut dengan minat dan sikap yang dapat berupa tanggung jawab. Semua kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah, baik itu yang akan dicapai melalui ketentuan yang tepat. Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa ranah afektif sangat mempengaruhi perasaan dan emosi. Pengertian aspek afektif yang penulis maksud adalah bahwa seorang anak dilihat dari bagaimana perkembangannya, bukan apa yang dirasakannya. Ada 5 tipe nilai karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai dan moral. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model strategi pembelajaran efektif. 1. Model konsiderasi. Model konsiderasi dikembangkan oleh MC Powell, seorang humanis. Powell menganggap bahwa pembentukan moral tidak sama dengan pengembangan kognisi yang rasional. Pembelajaran moral siswa menurutnya adalah pembentukan kepribadian, bukan pengembangan intelektual. Selanjutnya, model pengembangan kognitif. Model ini dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Selanjutnya, teknik mengklarifikasikan nilai. Dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam menerima dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan hidup melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada tertanam dalam hati siswa. Yang keempat ialah pengembangan moral kognitif. Model ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Penggunaan model ini bertujuan untuk membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Langkah pembelajaran non-direct adalah yang pertama ialah menciptakan sesuatu yang permisif melalui ekspresi bebas. Yang kedua, pengungkapan. Siswa mengemukakan perasaan, pemikiran, masalah-masalah yang dihadapinya, kemudian guru menerima dan memberikan klasifikasi. Yang ketiga, pengembangan pemahaman. Siswa mendiskusikan masalah dan guru memberikan dorongan ataupun motivasi dalam memecahkan masalah tersebut. Dan yang keempat dan yang terakhir ialah perencanaan dan penentuan keputusan. Siswa merencanakan dan menentukan keputusan, kemudian guru memberikan klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Denaldi, NIM 19329101, akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai Project Based Learning. Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang menggunakan metode atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Adapun karakteristik dari Project Based Learning ini, yang pertama centrality, yaitu pada Project Based Learning berbasis proyek ini menjadi pusat dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada driving question, yaitu Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Lalu yang ketiga ada constructive investigation, yaitu pada Project Based Learning ini siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri atau guru hanya sebagai fasilitator. Lalu yang keempat ada autonomi, yaitu Project Based Learning menuntut student centered, siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Lalu yang kelima ada realisme, yaitu kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Langkah-langkah pembuatan Project Based Learning, yang pertama membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan atau yang menantang. Lalu yang kedua, merencanakan proyek atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki hak atas proyek tersebut.
Lalu yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Lalu yang keempat, ada mengawasi jalannya proyek. Yang kelima, ada penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Yang keenam, ada evaluasi pada akhir proses pembelajaran.